Sorotan lainnya, Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak ada larangan bagi keturunan anggota PKI untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI. TAP MPRS 25 tahun 1966, kata Panglima TNI, juga tidak mengatur soal keturunan anggota PKI. Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Terkait dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tidak melarang keturunan PKI untuk mengikuti seleksi jadi anggota TNI, kita terhubung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, Bang Usman Hamid. Selamat petang, Bang. Selamat petang, Bung Yasir. Apa kabar? Pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini apakah sudah tepat menurut Anda? Saya kira pernyataan itu tepat dan itu menunjukkan bahwa pimpinan TNI sudah mulai mau belajar dan berpikir kritis tentang peraturan-peraturan yang selama ini secara diskriminatif diberlakukan kepada warga negara, khususnya mereka yang dituduh sebagai PKI atau dianggap sebagai bagian dari keturunan PKI. Peraturan semacam itu sudah waktunya dihapuskan di seluruh lembaga dan instansi pemerintah yang berwenang, karena peraturan itu bersifat diskriminatif. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang memiliki kesamaan kedudukan di hadapan pemerintahan, di hadapan hukum. Jadi itu sudah tepat. Halo? Ya. Mas Usman? Maaf, ya, kemudian sudah tepat. Kemudian selama ini tidak ada aturannya secara tertulis soal keturunan PKI untuk ikut seleksi anggota TNI. Tapi apakah memang dalam pelaksanaannya itu memang tidak diperbolehkan? Jadi memang kalau dihubungkan dengan TAP MPRS nomor 25, TAP itu hanya mengatur tentang larangan ideologi atau penyebaran ideologinya. Dengan kekecualian kalau penyebaran ideologi itu dilakukan dalam dunia pendidikan, itu masih ditoleransi. Meskipun sebenarnya TAP MPR ini harusnya dicabut juga, dihapuskan, karena mendiskriminasi warga negara, membuat warga negara terpecah-pecah, dan membuat tali persaudaraan bangsa Indonesia itu juga dipenuhi kecurigaan-kecurigaan negatif tentang PKI atau komunisme. Yang kedua, meskipun tidak ada larangan misalnya terhadap orang-orang yang hendak mengikuti rekrutmen di instansi TNI, sebenarnya banyak sekali peraturan seperti ini yang masih berlaku di instansi lain. Misalnya dalam konteks undang-undang veteran, orang-orang dengan keturunan PKI itu masih tidak boleh jadi veteran. Atau misalnya dulu Gus Dur mencabut keputusan Presiden nomor 16 tahun 1990 tentang penelitian khusus kepada PNS. Nah ini dulu banyak sekali litsus ya terhadap orang-orang di dalam pegawai negeri yang dianggap katakanlah berbau PKI atau merupakan keturunan PKI lalu kemudian mengalami diskriminasi. Juga masih ada keputusan Presiden yang belum dihapuskan, yaitu keputusan nomor 28 tahun 1975. Ini tentang perlakuan terhadap mereka yang dituduh PKI tapi dalam golongan C. Golongan C ini golongan yang sebenarnya tidak ada bukti hukum sama sekali bahwa mereka PKI atau terlibat di dalam kudeta atau terlibat di dalam peristiwa pemberontakan atau pembunuhan jenderal, tapi justru diberi stigma dan kemudian diberhentikan dari begitu banyak jabatan atau status pekerjaan di berbagai instansi. Nah, pernyataan yang sekarang ini disampaikan Panglima menurut saya itu mulai memperlihatkan ada semacam keterbukaan di dalam pimpinan TNI dan mestinya ini dilakukan sudah lama karena
Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Mas Usman. Kenapa baru saat ini di masa jabatan Jenderal Andika Perkasa akhirnya secara gamblang menyampaikan bahwa soal keturunan PKI ini boleh ikut seleksi TNI? Nah, itu saya kurang bisa menjawabnya ya, meskipun di dalam rumors politik kan ada yang menganggap itu motivasi pencitraan untuk pilpres dan seterusnya. Tetapi saya kira pandangan-pandangan semacam itu masih harus diuji dengan apakah peraturan tentang rekrutmen anggota TNI benar-benar dihapuskan dari segala pembatasan yang diskriminatif semacam itu. Dan apakah itu juga bisa dilanjutkan dengan penghapusan misalnya segala bentuk indoktrinasi di dalam TNI yang memuat tentang bahaya laten komunisme gitu. Jadi sampai 2007-2008 setahu saya banyak sekali program-program pendidikan, pelatihan atau briefing-briefing internal di lingkungan TNI yang terus-menerus mengangkat bahaya laten komunisme. Dan ini akibatnya membuat TNI terus tidak bisa berorientasi pada strategi pertahanan strategis keluar, hanya ke dalam, mencurigai masyarakatnya, mencurigai aktivisnya, mencurigai kaum petani, kaum buruh gitu. Karena indoktrinasi semacam ini. Jadi indoktrinasi ini sebenarnya harus dihapuskan dari seluruh program atau kurikulum pendidikan militer. Kalau masih ada, mudah-mudahan sudah dihapuskan. Demikian pula dalam konteks rekrutmen, apalagi dalam konteks promosi misalnya jabatan komando dan seterusnya. Jadi saya kira ini memang hal yang seharusnya dilakukan sudah sejak lama. Mahkamah Konstitusi Seharusnya pada sudah tahun dilakukan jauh-jauh hari ya, Bang Usman ya? Betul sekali. Karena 2004 Mahkamah Konstitusi misalnya menghapuskan larangan terhadap orang-orang yang merupakan keturunan PKI atau keturunan orang PKI untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif. Itu pernah ada korbannya dan pernah juga dialami tingkat desa. Kemudian menurut Anda apakah peraturan ini ataupun apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini bisa nanti diterapkan seterusnya walaupun nanti akan berganti kepemimpinan? Atau perlu ada aturan yang lebih baku lagi? Ya, mestinya hal-hal semacam ini diatur oleh keputusan presiden atau oleh undang-undang. Panglima TNI sebenarnya hanya menjalankan keputusan politik negara, yaitu keputusan politik pemerintah dan DPR. Jadi statement ataupun pernyataan dari Panglima TNI ini menurut Anda kurang kuat ya jika tidak didukung dengan undang-undang ataupun peraturan yang baru? Betul sekali. Jadi harus ada misalnya penghapusan peraturan-peraturan yang diskriminatif. Setidak-tidaknya revisi atas aturan itu, undang-undang veteran, undang-undang lainnya, termasuk Presiden perlu mencabut keputusan Presiden Soeharto nomor 28 tahun 75 tentang perlakuan terhadap mereka yang hidup PKI dalam kategori golongan C. Karena itu semuanya memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap begitu banyak saudara-saudara kita sebangsa, tanah air, biasa kemanusiaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pensiun, kehilangan berbagai kesempatan dan hak-hak sipil mereka. Kemudian Bang Usman, sebenarnya kan yang ingin dicegah adalah agar ideologi-ideologi di luar Pancasila ini tidak berkembang di kalangan anggota ke depannya. Apakah apa yang harus dilakukan sehingga benar-benar memastikan bahwa ketika keturunan PKI ini ikut dalam perekrutan TNI, ideologi-ideologi di luar Pancasila ini tidak berkembang di anggota TNI? Ya, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan budaya kritis, budaya nalar, budaya berpikir yang sifatnya dialektis di dalam lingkaran TNI, di lingkungan TNI, supaya tidak ada tabu terhadap ideologi-ideologi tertentu. Sebenarnya komunisme itu merupakan bagian dari ideologi yang ada di dalam Pancasila. Banyak pemikiran-pemikiran tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya, itu juga datang dari pandangan-pandangan tradisi sosialisme atau komunisme. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa ideologi komunisme adalah ideologi di luar Pancasila itu keliru. Yang harus dibedakan adalah antara ideologi dengan misalnya tindakan partai politik komunis ketika itu yang saya kira tidak bisa diberlakukan kepada katakanlah generasi keluarga ini yang hari ini
yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan peristiwa itu sendiri gitu. Baik, tentu saja harapannya adalah ideologi-ideologi di luar Pancasila tidak berkembang, tidak hanya di kalangan anggota TNI namun di semua lapisan masyarakat. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, telah berbagi informasi dan berbincang terkait dengan topik pada Kompas Petang edisi kali ini.